Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Elvianti, saya CPNS Pemko Pekanbaru, angkatan 20 kelompok 3. Di sini izinkan saya untuk mereview materi agenda 2, yakni nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sementara nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Haji Hadi, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan maupun pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya masing-masing. Sehingga dari situ kita mendefinisikan bahwa rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Sementara wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan juga untuk negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme, yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat ialah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Berangkat dari sini, maka apa saja nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yang harus diterapkan? Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, sila pertama ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang agamis. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki dua makna, yakni makna ke dalam dan makna keluar. Makna ke dalamnya ialah pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak azazi.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna keluar yakni pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat kita wujudkan dalam bentuk bersikap toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat kita amalkan dalam bentuk bersikap rukun dan damai terhadap sesama, menjaga keutuhan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat kita amalkan dalam bentuk mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main dan mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab dan tolong-menolong serta tidak anarkis. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat kita amalkan dalam bentuk bersikap tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa merupakan hal yang lebih penting lagi. Diharapkan dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Demikian review materi agenda 2 dari saya. Selamat menonton dan terima kasih.